Tepat pukul 5 pagi, rutinitas seorang pemuda nampak dimulai dengan penuh semangat. Pemuda Tambun itu benar-benar energik dan dia merasa sebagai lelaki tertampan sedunia. Tidak peduli dengan fisiknya yang gendut, pemuda itu terus bernyanyi dan berangkat ke sekolahnya dengan percaya diri tinggi. Setelah beberapa saat, pemuda yang diketahui bernama Kinta Sakata itu mulai mendekati area sekolah. Anehnya suara nyanyiannya perlahan-pelan dan tidak terdengar lagi seiring dengan langkahnya ke gerbang sekolah. Ternyata Kinta satu sekolahan dengan Okarun. Okarun juga menjalani rutinitas hariannya seperti biasa. Setelah melewati berbagai pertempuran sengit, nyatanya Okarun masih saja kurang percaya diri. Dia pun menyemangati dirinya sendiri supaya tidak canggung ketika bertemu Momo. Sesuai dengan perkiraan, lagi-lagi Momo menunggu kedatangan Okarun tepat di gerbang sekolah. Walau sudah akrab dengan Momo, tapi Okarun tidak ingin besar kepala. Dia pun berpikir kalau Momo tengah menunggu temannya yang lain. Pemuda itu pun mengabaikan Momo agar tidak salah paham. Tanpa diduga, Momo menyapanya dengan penuh keakraban. Sikap Momo yang hangat tentu saja membuat Okarun begitu lega. Tanpa disangka, kedekatan Okarun dan Momo mendapat perhatian yang serius dari Kinta Sakata. Pemuda Tambun itu pun mengamati aktivitas Okarun dari bangku paling belakang. Pergerakan Okarun tidak pernah terlepas dari pandangan tajam Kinta. Ketika waktu istirahat tiba, Okarun berusaha mencari-cari Momo di kelasnya. Sayangnya Okarun tidak bisa menemukan Momo padahal kelas mereka berdekatan. Hal yang sama juga dilakukan Momo. Mereka saling sisipan dan sulit sekali bertemu. Anehnya Kinta juga mencari-cari Okarun. Dia sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya dilakukan Okarun. Pemuda itu terus mencari kesana kemari, tapi tidak menemukan Okarun dimanapun. Okarun pun berpikir kalau Momo mungkin menghindarinya pasca kejadian membosankan di gerbang sekolah tadi pagi. Sementara Momo malah bertanya-tanya dan pusing mencari keberadaan Okarun yang lenyap bak di telan bumi. Nyatanya Okarun dan Momo duduk bersebelahan di sebuah taman yang dipisahkan oleh sebuah tembok. Lebih parahnya lagi, ternyata di seberang Okarun terdapat Kinta yang sudah duduk sedari tadi. Berbagai hal aneh mulai membayangi pikiran Okarun dan Momo. Momo merasa galau karena mengira Okarun menjauhinya. Sementara Okarun malah berpikir kalau Momo menganggapnya sebagai teman cadangan saja. Keduanya nampak lelah dan menghela nafas panjang. Ketika mereka beranjak untuk kembali ke kelas, disitulah keduanya saling bertabrakan serta tidak menyangka bisa bertemu kembali dalam keadaan seperti itu. Kejadian ini pun disaksikan oleh Kinta, Miku, dan Muko. Mereka sangat kaget melihat kedekatan Okarun dan Momo yang sepertinya cukup spesial. Fakta ini pun membuat Kinta penasaran. Bagaimana mungkin murid culun seperti Okarun bisa mendekati gadis secantik Momo? Sembari membawa tipe majalah kesukaan Okarun, Kinta melewati tempat duduk Okarun dan berusaha menarik perhatiannya. Sayangnya Okarun biasa saja dan tidak memperdulikan kelakuan Kinta. Merasa tidak berhasil, Kinta lantas pergi ke loker dan mengambil sebuah action figure Gundam untuk dipamerkan pada Okarun. Dia berlari ke depan dan ke belakang melewati Okarun sembari menenteng mainan kebanggaannya itu. Di sini Okarun mulai memperhatikan Kinta. Tapi setelahnya dia kembali membaca majalahnya hingga membuat Kinta putus asa. Pemuda gendut itu kembali memutar otaknya. Setelah berpikir sejenak, Kinta langsung mengajak ngobrol Okarun. Jelas saja Okarun kaget setelah menyadari kalau Kinta mengajaknya bicara. Hal ini tidaklah aneh, apalagi selama ini tidak ada seorang pun di kelas yang mau berteman dengan Okarun. Tanpa basa-basi, Kinta bertanya mengapa Okarun bisa begitu akrab dengan Momo. Menurut Kinta, hal ini sangatlah aneh. Apalagi Okarun pendek dan penampilannya kurang menarik. Selain itu, Okarun juga dekat dengan Aira. Disinilah Kinta memaksa Okarun supaya menceritakan rahasianya. Okarun pun menjawab dengan jujur bahwa dirinya tidak sepopuler itu. Sedetik kemudian Momo mendatangi Okarun dan memberitahu mengenai rumor Kintama yang disinyalir sebagai telur burungnya Okarun yang hilang. Jelas saja Kinta sangat kaget mengapa gadis secantik Momo bisa membicarakan masalah Kintama tanpa beban. Momo yang baru sadar kalau Okarun memiliki teman baru malah merasa senang. Dia pun berharap agar Kinta bisa rukun sama Okarun. Momo kembali membicarakan Kintama.
Dan hal ini membuat Kinta sadar bahwa jika mau populer di hadapan para gadis, maka dia harus bicara jorok. Sesaat kemudian 3 siswi menyela pembicaraan Momo. Seorang gadis yang diketahui bernama Rin Sawaki meminta Momo tidak seenaknya memasuki kelas ini. Sebagai ketua kelas, Rin tidak bisa membiarkan Momo mengganggu siswa di kelas ini yang ingin fokus belajar. Momo dan Okarun pun meminta maaf pada Rin atas kegaduhan ini. Tapi Rin salah paham, di mana dia mengira kalau Momo menindas Okarun supaya menuruti semua kemauannya. Jelas saja Momo tidak terima dan melabrak Rin. Kedua gadis itu pun terlibat dalam perdebatan yang begitu sengit. Okarun benar-benar kesulitan untuk melerai keduanya. Situasi ini membuat Kinta sangat iri pada Okarun. Dia sangat syok melihat Okarun bisa sepopuler ini di kalangan para gadis. Parahnya dia malah ngomong jorok hingga membuat Okarun, Momo, dan Rin jadi kebingungan. Jelas saja sikap aneh Kinta membuat Momo mulai kesal. Sore itu Okarun dan Momo pergi ke apartemen yang disinyalir sebagai tempat munculnya Kintama. Di sini Momo sangat kesal dengan tingkah laku Rin yang sok tahu. Sementara Okarun tidak bisa berkata-kata karena Rin mencecarnya dengan berbagai macam pertanyaan. Tapi hal ini justru membuat Okarun senang. Apalagi selama ini teman sekelasnya tidak ada yang mau mengajaknya bicara. Keduanya pun kembali serius membahas Kintama, di mana jika dilihat dari HP, ruang di sekitar Kintama seperti terdistorsi. Hal ini memberi kesan kalau benda itu seperti penampakan orb atau bola api. Keduanya pun banyak berasumsi. Ditambah lagi Nenek Turbo pernah berkata kalau benda itu jadi rebutan para roh gentayangan. Di tengah obrolan itu, tanpa disangka Kinta menguping dan membututi keduanya dari belakang. Dia yakin kalau Okarun dan Momo sedang membicarakan hal jorok. Hal ini membuatnya bingung. Mengapa Okarun bisa ngomong jorok sementara dirinya akan dibantai jika melakukan hal itu? Pemuda gendut itu benar-benar penasaran dan ingin mengetahui rahasia Okarun. Tapi tanpa disengaja Kinta malah menendang sebuah kaleng cat. Tentu saja hal ini membuat posisi Kinta ketahuan oleh Okarun dan Momo. Dikarenakan sudah kepalang tanggung, Kinta pun berbasa-basi untuk membuka obrolan. Tapi situasi tiba-tiba menjadi hening. Lebih anehnya lagi, Kinta bisa melayang dan melesat cepat ke arah Momo. Untungnya sebelum terjadi tabrakan, Okarun segera melindungi Momo. Kinta agak bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bersamaan dengan itu, Okarun dan Momo berhasil menemukan sosok Kintama. Tanpa banyak bicara, Momo segera mengeluarkan kekuatan espernya demi menangkap bola emas itu. Namun dia tidak bisa menangkap bola itu karena kecepatannya yang terlalu tinggi. Okarun pun turun tangan dan berusaha menahan Kintama dengan tangan kosong. Sayangnya dia langsung terpental ke belakang. Setelah berhadapan secara langsung dengan Kintama, Okarun kini menyadari bahwa benda tersebut bukanlah hantu. Kintama itu memiliki tubuh fisik yang tidak terlihat. Okarun juga meyakini kalau ada seseorang yang mengendalikan Kintama itu. Dikarenakan Kintama tiba-tiba kabur, Okarun pun segera menggendong Momo untuk mengejar benda itu. Sebelum itu, Momo meminta Kinta untuk menjaga tasnya. Momo akan menghajar Kinta jika sampai tasnya hilang atau rusak. Okarun dan Momo berusaha menangkap Kintama hingga ke atap apartemen. Keduanya jatuh bangun karena Kintama tersebut lihai dalam menyerang dan menghindar. Walau berhasil mendaratkan sebuah serangan, namun Okarun dan Momo malah terpukul mundur hingga terjun bebas dari lantai atas apartemen. Momo pun segera mengaktifkan kekuatan psikisnya sebelum tubuhnya menghantam tanah. Baik Okarun dan Momo, keduanya benar-benar kepayahan dan kesulitan menghadapi musuh tidak terlihat. Mereka berdua segera bangkit setelah mendengar jeritan Kinta di atas lantai apartemen. Walau tidak memiliki rencana apapun, tapi Momo dan Okarun memiliki kewajiban untuk menyelamatkan Kinta sesegera mungkin. Parahnya si Kinta malah terjatuh dari atap gedung. Untungnya dengan sigap Momo segera menangkap dan menyelamatkan pemuda gendut itu. Momo lantas memarahi Kinta dan menanyakan kondisi tasnya. Di sini Kinta malah meminta penjelasan pada Momo tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia mengesampingkan hal itu karena Kintama kembali muncul di hadapannya. Dengan penuh keberanian Kinta akan menghadapi bola emas itu.
Dia segera mentekel Gintama walau tidak kena dan malah jungkir balik di lantai. Anehnya, si Gintama malah melarikan diri di balik kamar apartemen. Tentu saja Ginta segera mengejarnya. Keduanya pun kejar-kejaran hingga menghancurkan beberapa tembok kamar. Sesaat setelah adegan kejar-kejaran, Momo bisa melihat sosok di balik Gintama dan segera menguncinya dengan rapat. Kesempatan itu pun digunakan Okarun untuk mengeluarkan kekuatan ultimate-nya. Makhluk itu pun tersundul parah hingga menabrak dinding apartemen. Momo lantas berterima kasih pada Okarun karena pemuda itu telah melakukan tugasnya dengan begitu baik. Dia juga berterima kasih pada Ginta karena bisa mengetahui kelemahan musuh. Ginta pun menjelaskan bahwa itu hanyalah kamuflase optik yang merupakan hal dasar di dunia fiksi ilmiah. Namun penjelasannya itu jadi tidak berguna karena Momo lebih berfokus pada Gintama. Okarun pun kaget setengah mati setelah melihat bahwa sosok di balik Gintama adalah seekor kaiju. Mereka harus turun dari apartemen untuk memeriksa dan memastikan apa sebenarnya sosok makhluk tersebut. Namun anehnya tubuh kaiju itu tiba-tiba membesar begitu saja. Okarun, Momo, dan Ginta benar-benar syok setelah melihat perubahan fisik kaiju tersebut yang benar-benar begitu besar.